Dinasti Almorabitun atau Almoravids adalah salah satu dinasti Islam besar yang muncul pada pertengahan abad ke-5 Hijriah atau awal abad ke-11 Masehi. Pada masa keemasannya, wilayah kekuasaan dinasti itu mencakup Sudan di selatan hingga pegunungan Pirenia di utara, dan Samudera Atlantik di barat hingga perbatasan Tunisia di timur. Menurut ensiklopedi tematis dunia Islam, Khilafah dinasti Almorabitun didirikan oleh propagandis pemurnian ajaran keagamaan yang dipimpin oleh Yahya bin Ibrahim al-Jadal, Abdullah bin Yasin, dan Yahya bin Ibrahim. Dinasti itu berkuasa selama hampir 93 tahun, yakni dari 448 hingga 541 Hijriah atau 1056 hingga 1147 Masehi. Dinasti itu mencapai puncak kejayaannya di era pemerintahan Yusuf bin Tashfin. Almorabitun muncul di era meredupnya kejayaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Saat itu, adidaya bernama Abbasiyah melemah dan mengalami disintegrasi. Pada saat yang sama, kejayaan dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir juga telah surut. Melemahnya kekuatan politik Islam di kawasan Timur Tengah itu dimanfaatkan oleh kaum Nasrani Eropa untuk menggencarkan perang salib guna merebut kota-kota suci di Palestina dan wilayah lainnya. Pada saat bersamaan, di wilayah Andalusia, Spanyol, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap para Sultan At-Tawaif yang berkuasa di Cordoba, Sevilla, dan Toledo. Pemberontakan itu menyebabkan kekuasaan Islam di semenanjung Iberia secara perlahan mulai melemah. Dalam situasi yang genting itulah dinasti Almorabitun tampil sebagai penyelamat. Dinasti itu berhasil menyelamatkan wilayah Cordoba, Sevilla, dan Toledo dari kehancuran. Menurut ensiklopedia Islam terbitan PT Ikhtiar Baru Van Hove, IBVH, keberadaan dinasti Almorabitun berawal dari sekelompok pejuang yang jumlahnya tak lebih dari 1000 orang. Mereka biasa disebut Al-Mulasimun karena mereka selalu menutup wajah untuk melindungi diri dari terik panas matahari di gurun pasir Maghribi, Maroko sekarang. Kelompok ini berasal dari kabilah Lemtuna, sebuah kabilah yang merupakan cabang dari bangsa Berber di wilayah gurun pasir Maghribi yang bernama Sanhaja. Asal-usul rumpun bangsa Sanhaja adalah Himyar yang berasal dari Yaman di selatan semenanjung Arab. Orang-orang dari kabilah Sanhaja ini selanjutnya hijrah ke negeri Syam, Suriah, lalu ke tepi pantai Afrika Utara sebelum akhirnya menetap di Sahara Afrika. Pada mulanya, suku bangsa ini datang ke Afrika Utara di bawah pimpinan penjelajah Muslim bernama Uqbah bin Nafi. Jumlah mereka bertambah banyak pada masa pemerintahan Gubernur Maghribi, Musa bin Nusair, 19 Hijriah 640 Masehi hingga 98 Hijriah 717 Masehi. Di antara kegiatan mereka adalah menyebarkan agama Islam dengan mengajak suku-suku lain untuk menganut agama Islam, seperti yang mereka anut. Mereka mengambil ajaran mazhab salaf, gerakan salafiyah, secara ketat. Wilayah dakwah mereka meliputi Afrika Barat Daya dan daerah Spanyol. Nama Almorabitun sendiri berkaitan dengan nama tempat tinggal mereka. Pada awalnya mereka menempati ribat, semacam madrasah, yang dikelilingi oleh benteng. Di ribat itulah mereka berguru kepada Abdullah bin Yasin, seorang pemimpin ribat. Guna membina kehidupan keagamaan yang baik, Abdullah bin Yasin dibantu oleh Yahya bin Umar, seorang pemimpin kabilah Lemtuna, dan Abu Bakar bin Umar yang merupakan saudara Yahya. Mereka kemudian mendirikan satu tempat pengemblengan yang dinamakan Ribat yang terletak di Pulau Niger, Senegal. Para penghuni Ribat tersebut di kemudian hari dikenal dengan nama Almorabitun. Perkumpulan ini berkembang dengan cepat, sehingga dalam waktu yang relatif pendek sudah dapat menghimpun sekitar 1000 orang pengikut.
Para pengikut ini kemudian juga dikirim ke berbagai suku untuk menyebarkan ajaran mereka sehingga jumlah anggota Al-Murabitun berkembang pesat. Di bawah seorang pemimpin spiritual, Abdullah bin Yasin, dan seorang komandan militer, Yahya bin Umar, mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Wadi Dara. Kemudian mereka juga berhasil menaklukkan kerajaan Sijil Masad yang dikuasai oleh Mas'ud bin Wanuddin al-Maghrawi pada tahun 447 Hijriah atau sekitar tahun 1055 hingga 1056 Masehi. Ketika Yahya bin Umar meninggal dunia, jabatannya digantikan oleh saudaranya, Abu Bakar bin Umar. Sejak saat itu Abu Bakar memegang tampuk kekuasaan secara penuh dan lambat laun ia berhasil mengembangkan sistem kesultanan. Sebagai sebuah kesultanan, Abu Bakar memandang wilayahnya masih terlalu kecil. Oleh sebab itu, ia bermaksud memperluas wilayahnya. Maka, pada 452 Hijriah, 1060 Masehi, Abu Bakar melakukan penaklukan ke daerah Sahara Maghribi, yang dimulai dengan menaklukkan Fazas, Zananah, Miknasah, serta mengepung kota Lawata, dan menghancurkannya. Pada saat itu terjadi kerusuhan di Sahara, dan Abu Bakar terpaksa kembali guna menenangkan situasi. Untuk sementara waktu, kepemimpinan wilayah Maghribi diberikan kepada Yusuf bin Tashfin. Setelah 2 tahun Abu Bakar berada di Sahara, ia kembali ke Maghribi. Namun, karena Yusuf bin Tashfin sudah mengembangkan pasukannya di sana, Abu Bakar merasa cukup untuk memimpin di Sahara saja. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke Sahara, dan kemudian hidup di Sudan hingga akhir hayatnya pada tahun 480 Hijriah, 1087 Masehi. Sepeninggal Abu Bakar, pada tahun 453 Hijriah, 1061 Masehi, Yusuf bin Tashfin dibayat sebagai amir atau penguasa Al-Murabitun di Maghribi. Pada masa pemerintahannya, dinasti itu mencapai puncak kejayaan. Sang Sultan membangun kota Al-Marahisi sebagai ibu kota pemerintahannya pada 454 Hijriah, 1062 Masehi. Setelah itu, ia mulai menaklukkan seluruh wilayah Maghribi sampai ke Aljazair. Ia mengangkat seorang gubernur dari golongan Al-Murabitun di setiap wilayah yang ditaklukkannya. Puncak prestasi dan karir politiknya dicapai ketika ia berhasil menyeberang ke Spanyol dan menguasai wilayah tersebut. Tetapi setelah Yusuf bin Tashfin wafat, pemerintahan pun semakin lemah. Lambat laun dinasti Al-Murabitun mengalami kemunduran dalam memperluas wilayahnya dan akhirnya runtuh di tangan golongan Al-Muwahhidun. Hal itu disebabkan perubahan sikap mental dari para penguasa Al-Murabitun sepeninggal Yusuf bin Tashfin yang terlena oleh kemewahan yang berlebihan. Kemewahan yang mereka peroleh telah mengubah mereka dari sikap yang keras dalam kehidupan Sahara menjadi sikap yang lemah lembut dalam kehidupan Spanyol yang penuh gemerlap dan kemewahan materi. Masa terakhir dari dinasti Al-Murabitun adalah tatkala dikalahkan oleh dinasti Muwahhidun yang dipimpin oleh Abdul Mukmin. Dinasti Muwahhidun menaklukkan Maroko pada tahun 541 Hijriah, 1147 Masehi yang ditandai dengan jatuhnya benteng Al-Murabitun di ibu kota Al-Marahisi dan terbunuhnya penguasa Al-Murabitun yang terakhir, Ishaq bin Ali.